As-sana'u wal-hamdu liman azumat qudratuhu jalla jalaluhu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa bu'itha rahmatan lil alamin wa qudwatan hasanatan lidil muslimin. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul lil amin. Wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash, wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat tarawih yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap menjaga kemuliaan Islam, tetap menjaga kesucian iman, gapailah kesempurnaan ihsan sebagai bentuk pengabdian tertinggi seorang hamba kepada Tuhan. Seperti tak terasa Ramadan sudah berada di penghujung bulan. Rasa seiman dalam lapar dan haus di siang hari Ramadan mengajak kita melakukan kontemplasi, perenungan dari berbagai arah serkotoran yang kerap kali menyelimuti spiritualitas kita, dari berbagai kesalahan dosa baik yang disengaja maupun tidak, yang seringkali mengganggu kehusyuan ibadah kita. Tidak ada ibadah yang memiliki sisi kerohanian yang begitu dalam kecuali ibadah puasa, karena pelakunya berkoalisi dengan satu kekuatan yang transenden, satu kekuatan yang penting di luar kekuatan dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Imam Al-Bushairi, puasa ini sebagai ibadah sirriyah, ibadah yang sulit, sangat sulit terserang penyakit riya. Tidak seperti ibadah-ibadah lainnya. Kita sholat misalnya, kita berzakat misalnya, kita berhaji misalnya, kita berumrah misalnya, dan lain-lain perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada perbuatan riya. Inilah penyakit yang ditakuti oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Inna akhwafa ma akhafu ala ummati asyirkul asghar, yakni ar-riya. Perbuatan yang paling aku takuti terjadi pada umatku adalah syirik kecil, yaitu riya. Begitu sakralnya ibadah puasa, begitu sangat spesialnya ibadah puasa, sampai Allah menyandarkannya dalam sebuah hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzihi. Setiap perbuatan untuk dirinya kecuali puasa, maka dia untukku dan aku yang akan membalas. Karena itu rukun puasa itu tidak banyak, hanya dua. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan dan merusak puasa. Maka dari kacamata fikih disimpulkan bahwa puasa itu adalah al-imsak anil muftiratil ma'budah bi qasdil qurbah. Puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan dan merusak puasa dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu letak puasa itu letaknya pada imsakun an dan imsakun bi. Kalau orang hanya imsakun an saja, tidak imsakun bi, bisa jadi dia berpuasa hanya tujuan untuk melangsungkan tubuh, diet atau menginginkan kesehatan dari ibadah puasa yang dilakukan. Hakikat puasa itu pendakian spiritual dari manusia biasa, body menjadi spiritual man, dari body menjadi manusia sempurna secara spiritual, al-insanul kamil dalam mazhab Islam. Dalam konteks inilah puasa mengalami kenaikan eksistensi secara kualitatif. Makanya orang yang berpuasa selalu dituntut untuk menaiki tangga dalam rangka meningkatkan harkat kemanusiaannya menjadi man God, manusia yang memiliki sifat-sifat ketuhanan. Dalam Al-Quran disebut dengan ketenangan
mengendalikan hawa nafsu, maka puasa itu adalah instrumennya. Dalam bahasa psikologi modern dikenal dengan the higher consciousness, kesadaran yang tertinggi yang hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang berpuasa. Pada sisi inilah manusia menikmati puncak pengalaman keberagamaan, sebuah pengalaman akan kehadiran Tuhan dalam diri yang disebut dengan al-ihsan. Kalau orang sudah bisa menempuh cara ini, maka dia wajar mendapatkan pendidikan takwa, yakni orang yang saleh secara spiritual dan individual. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Theodor Roosevelt itu seorang spiritualis, juga seorang teknokrat. Apa katanya? Di dalam diri manusia itu terdapat ruang-ruang spiritual. Jika tidak diisi oleh hal-hal yang positif, maka secara otomatis akan terisi oleh hal-hal yang negatif. Dalam konteks inilah puasa menemukan sebuah ruang artikulasi diri, yakni persambungan yang mengalir ke ruang-ruang spiritual. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mujtahid kontemporer namanya Dr. menulis sebuah buku. Almarhum seorang guru besar di Al-Azhar menulis sebuah buku judulnya Fiqhusya. Beliaulah yang namanya Dr. Yusuf Qaradawi. Beliau mengatakan Ramadan ini sebagai lembaga par excellence, madrasah mutamayyiza, lembaga pendidikan yang memiliki keistimewaan khusus. Yang pertama apa katanya? Meningkatkan kesucian jiwa dan keluhuran budi pekerti. As-sawm junnah katanya. Malam yahrika bikadzibin aw binamimah. Puasa itu akan menjadi perisai bagi kehidupan diri kita. Selama puasa itu, selama perisai itu tidak dirusak oleh kata-kata dusta dan suka mengadu domba orang lain. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa merasakan nilai satu nikmat kecuali nikmat itu dicabut dari diri kita. Maka di kalangan masyarakat Arab itu ada sebuah pepatah yang sangat populer yang mengatakan as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha la yaraha illa al-marad. Kesehatan itu bak mahkota yang dikenakan oleh orang-orang yang sehat. Orang baru bisa merasakan nikmat sehat ketika dia dalam keadaan sakit. Maka Rasulullah ketika ditawari kekayaan berupa bukit emas, beliau hanya mengatakan, biarkan saya lapar sehari dan kenyang pada hari yang lain. Ketika saya lapar, saya akan tunduk dan mengingatmu. Ketika kenyang, saya akan bersyukur dan memujimu. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian sosial. Ramadan tidak hanya disebut sebagai syahrul mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Bukan hanya disebut syahrul azim, bulan yang agung. Bukan hanya disebut syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Karena keistimewaan Ramadan itu karena turunnya Al-Quran. Sedangkan nilai spesifik dari Ramadan adalah Lailatul Qadar. Maka di bulan Ramadan ini kita dituntut untuk memperhatikan saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dulu Nabi Isa didatangi oleh umatnya, ya Rasul, saya sudah sedekah. Saya tidak membunuh, saya tidak berzina, saya tidak merampok, kata umatnya ketika. Apa jawab Nabi Isa kepada umatnya? Ada satu yang belum kau lakukan. Juallah harta kekayaanmu, sedekahkan kepada fakir miskin. Bahkan Rasul mengatakan banyak-banyaklah mengenal fakir miskin, bantu mereka, karena mereka memiliki negara. Sahabat bertanya ya Rasul, apa negara mereka? Kelak di hari kiamat orang-orang miskin ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah orang-orang yang dulu ketika hidup di dunia memberi kamu makan. Lihatlah orang-orang yang dulu ketika kamu hidup di dunia memberi kamu minum. Lihatlah orang-orang yang dulu di dunia memberi kamu pakaian. Gandenglah tangan mereka dan berlalulah ke surga. Makanya ketika sepasang suami istri ini melakukan hubungan seksual di siang hari Ramadan, kifaratnya itu berat. Yang pertama akan membebaskan budak.
Yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan yang ketiga, memberi makan 60 fakir miskin. Karena itu, inilah sesungguhnya inti dan pesan moral daripada ibadah puasa. Memperhatikan orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kalau dulu di saat-saat susah, orang berumroh ria, berhaji ria, di saat saudaranya dalam hidup dalam keadaan susah. Kalau sekarang bisa dipahami orang itu melakukan umroh karena menunggu masa berangkat haji lama. Kalau dulu orang seakan-akan ibadah haji seperti dijadikan lifestyle, gaya hidup umroh pun begitu. Sementara dia tidak pernah melihat saudara-saudaranya yang hidup di bawah garis kemiskinan. Makanya Nabi Yusuf ketika menjabat sebagai kepala badan urusan logistik Mesir, setiap hari beliau berpuasa. Sahabat yang lain tanya, "Ya Rasul, kenapa engkau berpuasa?" Apa kata Nabi Yusuf? "Akhafu an asba'u an salja." Saya takut kenyang sementara saya melupakan orang-orang yang lapar di sekitar. Sayyidina Ali bin Abi Thalib selalu melembutkan roti-rotinya yang keras, yang kering dibawa dia makan. Kenapa engkau tidak nikmati yang lembut itu? Ya Khalifah, apa jawab Ali bin Abi Thalib? Saya belum mau makan enak kalau saudara-saudara saya belum makan. Perlu dipahami bahwa orang kaya dengan orang miskin untuk masuk ke surga, orang-orang kaya nunggu 500 tahun baru bisa masuk surga, menyusul orang-orang miskin. Oleh karena itu, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan berbenah diri untuk melahirkan manusia-manusia yang tidak hanya saleh secara individual, mementingkan dirinya sendiri, tapi juga soleh secara sosial. Dia juga memperhatikan saudara-saudaranya yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mari kita jadikan momentum Ramadan sebagai wahana untuk memperbaiki komitmen kita pada masjid dan pada agama. Semoga ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adalah Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum